No kings! And one reason we really don't need no kings is because... Bayangkan, sebuah negara yang katanya mbahnya demokrasi, tiba-tiba jalanannya dipenuhi jutaan orang yang teriak "No Kings" alias "Nggak ada raja di sini". Gila banget, Sob. Saat ini Amerika Serikat lagi diguncang gelombang protes massa yang disebut-sebut paling besar dalam sejarah modern mereka. Bayangkan, ada sekitar 9 juta orang yang diperkirakan bakal turun ke jalan dari New York sampai Los Angeles. Ini bukan cuma demo biasa, ini adalah protes besar ketiga sejak Donald Trump dilantik untuk periode keduanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa rakyat AS semarah itu? Dan apakah ini tanda-tanda Trump bakal ditendang dari Gedung Putih? Yuk, kita kupas tuntas sampai akar-akarnya. Look at this. Millions of people across the country marching as we speak against the policies of President Trump. This is Boston. Look at that. Pertama, kita bedah apa itu protes No Kings. Istilah No Kings bukan muncul tanpa alasan. Para demonstran merasa Trump dalam periode keduanya ini bertindak terlalu jauh. Seolah-olah dia adalah seorang raja yang kebal hukum, bukan seorang presiden yang dibatasi konstitusi. Pemicunya berawal dari beberapa kebijakan eksekutif yang dianggap nabrak aturan, mulai dari penempatan orang-orang loyalis di posisi hukum tertinggi hingga isu penggunaan militer untuk urusan domestik. Skala massa, 9 juta peserta itu masif banget, Sob. Sebagai perbandingan, Women's March tahun 2017 aja cuma sekitar 4-5 juta orang. Jadi ini skalanya 2 kali lipat. Selanjutnya, kenapa mereka marah? The root causes. Ada 3 alasan utama kenapa bom waktu ini meledak sekarang. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan, executive overreach. Trump dianggap menggunakan hak prerogatifnya secara berlebihan. Slogan No Kings merujuk pada kekhawatiran bahwa prinsip checks and balances di AS sudah mati. Kedua, isu ekonomi dan sosial. Meskipun Trump sering membanggakan angka ekonomi, tapi ketimpangan sosial dan kebijakan imigrasi yang super ketat bikin masyarakat akar rumput merasa tercekik. Dan yang ketiga, kebijakan luar negeri yang agresif. Nah, ini yang menarik. Keterlibatan AS yang makin dalam di konflik global, terutama di Timur Tengah, bikin rakyat Amerika muak karena pajak mereka dipakai buat perang, bukan buat kesejahteraan di dalam negeri. Kita lanjut ke analisis, mungkinkah Trump dimakzulkan? Impeachment. Banyak yang nanya, bisa nggak sih Trump dilengsarkan lewat demo ini? Secara hukum di AS, impeachment itu proses politik di Kongres, DPR, dan Senat. Skenario 1, kalau DPR atau House of Representatives dikuasai oposisi, pemakzulan bisa dimulai dengan mudah. Masalahnya untuk benar-benar mendepak Trump, butuh 2/3 suara di Senat. Kalau Senatnya masih dikuasai partai pendukung Trump alias Republik, peluangnya sangat tipis secara legal. Analisisnya, protes 9 juta orang ini tujuannya bukan cuma hukum, tapi tekanan politik. Mereka mau bikin partai pendukung Trump takut bakal kehilangan suara di pemilu berikutnya kalau terus-terusan membela Trump. Jadi ini adalah perang opini publik. Terus, apakah ini karma perang Timur Tengah? Banyak pengamat internasional seperti dari Al Jazeera atau The Guardian menyoroti bahwa kebijakan Trump di Timur Tengah yang sangat pro-konflik mulai memakan tuannya sendiri. Pertama, soal dana perang versus dana rakyat. Rakyat Amerika mulai sadar kalau miliaran dolar mengalir ke industri senjata buat perang di Timur Tengah, sementara harga properti dan kesehatan di AS makin nggak ngotak. Kedua, sentimen anti-perang. Generasi muda AS atau Gen Z dan milenial sangat vokal menentang kekerasan di Timur Tengah. Mereka merasa kebijakan Trump cuma nambah musuh di luar negeri dan nambah kebencian di dalam negeri. Kesimpulannya, apakah ini karma? Bisa dibilang ini adalah backlash. Ketika pemerintah terlalu sibuk ngurusin kerajaan di luar negeri, rakyat di dalam negeri merasa ditinggalkan dan akhirnya berontak. Jadi, Sobat Dunia, protes No Kings ini adalah alarm keras buat demokrasi. Rakyat Amerika lagi kirim pesan kalau mereka butuh pemimpin, bukan penguasa. Apakah Trump bakal goyah atau malah makin keras kepala? Kita lihat aja kelanjutannya. Menurut kalian, apakah gerakan 9 juta orang ini bakal berhasil bikin Trump lengser? Atau malah ini cuma angin lalu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update info internasional paling panas lainnya. Gue Mimin Beterindo, cabut dulu.